temannya sampaikan ke para peserta yang tidak hadir dalam Zoom meeting. Karena kalau kita tunggu mungkin lama, Prof. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kegiatan kita pada malam hari ini kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Bapak Ibu dosen, pembimbing, dan Bapak Ibu guru pamong. Di sini saya lihat kalau 2 kelas itu ya mungkin berapa pasang itu Pak Agung? 6 pasang ya? Ada 6 pasang. 6 pasang, tapi mungkin dosennya yang 6, gurunya yang 12 ya? Seperti itu kah? Masih seperti itu kah? Iya, Prof. Kalau saya masih begitu. Iya. Jadi 3 dosen, 6 guru ya di setiap kelas? Iya, di TKI 02, 3 dosen, 6 guru, Prof. Beda-beda, Prof. Kalau saya di kelasku cuman 4 pamong guru kelas. Oh ya. Dosennya? Dosennya tetap 3, Prof. Berarti ada yang bertugas kuliah. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya jualah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini, walaupun Bapak Ibu peserta para mahasiswa PPG itu sudah lodging dari pukul berapa tadi dibilang Pak Admin? Pukul 18 ya. Mohon maaf ya, jadi karena kegiatan yang baru kita ikuti juga tadi baru selesai pada pukul tersebut, sehingga untuk kegiatan pembekalan PPL pada malam hari ini baru kita mulai. Kemudian tadi sebenarnya kita juga menunggu Pak Koordinator PPG bidang TKI ya. Mudah-mudahan Pak Mustari segera bergabung supaya kita juga bisa mencari beliau apa-apa yang akan dilaksanakan, dijalankan pada kegiatan PPL kita pada hari ini sebenarnya mulainya. Tapi memang sesuai dengan schedule yang ada di hari pertama itu kegiatannya mandiri oleh mahasiswa. Ya, jadi kegiatannya mandiri oleh mahasiswa, di mana mahasiswa mereview kembali, melihat kembali perangkat-perangkat pembelajaran, dan sekaligus mengupload kembali perangkat pembelajaran yang akan digunakan di dalam kegiatan PPL yang akan berlangsung di hari keempat. Nah, kalau kita berhitung di hari keempat, mulai dari hari Senin ini, berarti 1, 2, 3, 4, mungkin hari Selasa ya Pak Agung ya. Ya. Karena tentunya kita juga mengikuti libur nasional. Ya, jadi seperti itu kah Pak Agung informasinya Pak Marwan? Ya, karena kan hari Rabu sudah mulai libur. Ya. Siapa? Ya. Begitu mungkin, Pak Prof. Ya, karena tentunya di sekolah-sekolah juga tentunya libur semua. Jadi kalau kita berhitung nanti 4, berarti kalau kita hitungannya hari pertama ini, besok hari kedua, hari ketiga adalah hari Senin, dan hari keempatnya mungkin hari Selasa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan PPL ini saya izin share screen. File yang sering saya tampilkan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dosen ini kan semuanya sudah bertugas di tahapan-tahapan sebelumnya. Tentunya sudah kita sama-sama Pak, sama-sama penyegaran kembali lah seperti itu. Kemudian bagi teman-teman mahasiswa PPG bisa mengikuti dan melihat kira-kira hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di dalam kegiatan PPL ini. Nah, di kegiatan PPL ini sudah tampil Bapak Ibu ya. Di kegiatan PPL ini kalau saya preview tampil juga. Di mana tampil? Tampil Pak. Ya, ada Prof. Ya. Ada.
Ada, Pak. Jadi kita berada Ada, di Pak. kegiatan pertama itu pendalaman materi, kegiatan kedua itu pengembangan perangkat pembelajaran, kegiatan ketiga itu review perangkat pembelajaran, kegiatan keempat itu uji komprehensif, ya. Dan kegiatan kelima itu adalah PPL. Jadi nanti di kelasnya Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong itu nanti akan muncul atau sudah muncul sekarang, ya bisa dicek, akan muncul atau sudah muncul sekarang kelas angkatan ketiga F5 PPL. Ya, jadi silakan dicek Bapak Ibu. Berarti kegiatan kita itu berada di sini. Setelah ujian komprehensif itu berada di PPL 1. Jadi Bapak Ibu, PPL 1 ini berlangsung selama 12 hari atau 2 minggu. Ya. Di dalam PPL 1 ini ada 2 siklus. Ya, ada 2 siklus 1 dan siklus 2. Nah, setelah siklus 1 dan siklus 2 ini selama 12 hari, nanti Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu mahasiswa PPG itu akan masuk lagi di kelas review PPL 1. Nah, di kelas review PPL 1 ini nanti pendampingnya itu adalah Bapak Ibu yang lain, ya, yang bukan pendamping atau pembimbing di PPL 1 ini. Nanti masuk lagi di PPL 2 baru kembali Bapak Ibu yang bertugas nanti di PPL 1 itu akan bertugas kembali di PPL 2. Demikian seterusnya. Jadi yang intinya yang berbeda adalah nanti di review PPL. Nah, setelah 2 minggu ini Bapak Ibu peserta akan masuk di review PPL 1 selama 4 hari. Setelah itu akan masuk kembali ke PPL 2. Di PPL 2 ini berarti kita berada nanti di siklus ketiga. Siklus ketiga di tahapan praktik pembelajaran yang kita lakukan di sekolah masing-masing, harapannya seperti itu. Kemudian nanti setelah itu ada review PPL 2 dan refleksi selama 4 hari. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk di UKM PPG yang sedianya tanggal 14 sampai tanggal 17 Desember, tapi mungkin akan digeser sebelumnya itu ya. Nanti saya juga akan informasikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan UKM PPG ini, karena setelah kita mengikuti kemarin TOT-nya, ini diharapkan Bapak Ibu mengetahui apa-apa yang akan dilaksanakan di dalam UKM PPG. Baik Bapak Ibu, di dalam kegiatan PPL ini atau PPL 1 itu kita bisa lihat ya di sini PPL 1 di sekolah asal itu 2 SKS. Apa kegiatan yang akan kita lakukan di sana? Yang pertama, praktik pembelajaran sesuai rancangan hasil lokakarya. Jadi hasil lokakarya yang kita lakukan di dalam pendalaman materi, kemudian di dalam review perangkat pembelajaran, itu yang akan dipraktekkan, ya, perangkat itu yang akan dipraktekkan di kegiatan praktik mengajar ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu di angkatan ketiga ini sudah sinkron, ada sinkronisasi antara apa yang dikembangkan di dalam perangkat pembelajaran, di pengembangan perangkat pembelajaran, di review perangkat pembelajaran, dengan kegiatan praktek yang akan dilakukan di dalam kegiatan PPL ini. Nah, di mana di sana diharapkan atau diharuskan memang bahwa apa yang dikembangkan di dalam tahapan 2, F2 dan F3 itu, pengembangan perangkat dan review perangkat itu adalah KD yang akan jalan pada saat Bapak Ibu PPL. Jadi KD yang ada pada minggu-minggu ini dan minggu depan. Yang kedua, kegiatan praktek non pembelajaran atau non teaching, ya, yang menerapkan instructional leadership. Nah, ini kegiatan macam-macam kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan non teaching ini. Di antaranya mungkin ada bersih-bersih kegiatan fisik seperti bersih-bersih kelas, ataukah mungkin Bapak Ibu membimbing di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler oleh siswa-siswa kita di sekolah, atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk di dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan teaching tersebut. Kemudian yang ketiga, ada refleksi dan tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan atau sudah mengembangkan sudah mengembangkan proposal penelitian tindakan kelas yang ada di F3 yang lalu, ya. Jadi di F3
pada hari 6 kalau tidak salah. Di sana kita mengembangkan atau menyusun proposal tindakan kelas, di mana pengumpulan datanya itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan praktik yang kita lakukan di sekolah masing-masing atau di kegiatan. Oleh karena itu di dalam PPL 1 ini kita menyebutnya ada siklus 1, ada siklus 2, dan ada siklus 3 di PPL 2. Ini akan mengikuti siklus-siklus yang ada di desain penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Jadi seperti itu, jadi aktivitasnya melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah dirancang, melakukan refleksi yang dipandu oleh modul refleksi memuat antara lain praktik melakukan refleksi pelaksanaan. Jadi refleksi di sini adalah penelitian tindakan kelas yang dimaksudkan. Kemudian masih di tadi PPL 1 lanjutannya. PPL 1 di sekolah asal praktik pembelajaran sama melaksanakan praktik pembelajaran sesuai, kemudian nanti Bapak Ibu masuk di review ya, di review selama 4 hari. Yang akan dilakukan di sini adalah pembelajaran dalam bentuk loka karya untuk mereview dan mendiskusikan praktik pembelajaran yang telah dilakukan pada PPL. Lakukan kembali ke LMS seperti yang lalu-lalu. Yang praktik pembelajaran juga sebenarnya dilakukan atau konsultasinya via LMS, tetapi aktivitas kita tidak terlalu banyak di LMS, tetapi lebih banyak kegiatan-kegiatan di LMS kita sendiri kepada siswa kita. Jadi kegiatan mengajar yang kita lakukan, kegiatan non-teaching yang kita lakukan, dan kegiatan-kegiatan pengumpulan data dalam kaitannya dengan penelitian tindakan kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk kembali di PPL 2. PPL 2 sama dengan PPL 1, tetap mempraktikkan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sebelumnya. Ya, jadi tetap mempraktikkan di situ ada RPP, ada bahan ajar, ada LKPD, ada media pembelajaran, dan ada evaluasi. Itu kembali mempraktikkan di PPL 2 ini, atau di dalam desainnya itu disebut dengan siklus ketiga. Ya. Setelah itu Bapak Ibu akan review lagi, masuk di review lagi. Nah, yang berwarna pink ini adalah orang yang sama. Jadi pembimbing yang ada di PPL 1 sama dengan pembimbing yang ada di PPL 2. Jadi Bapak Ibu dosen, teman-teman semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu akan bertugas di kegiatan PPL ini selama 12 hari tambah 6 hari. Kenapa kita katakan 12 hari tambah 6 hari? Karena kegiatannya tidak bersambung langsung 18 hari, tetapi 12 hari, 2 minggu pertama, kemudian dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, kembangkan di sekolah. Nanti kalau ada permasalahan bisa meminta kepada admin kelas untuk menghubungkan dengan guru PAMON dan dosen pembimbing untuk melaksanakan video conference kembali dan mendiskusikan hal-hal yang ingin didiskusikan berkaitan dengan praktek-praktek yang telah dilakukan. Nah, sekira seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya di kegiatan PPL ini ada tiga kegiatan utama yang akan kita lakukan. Yang pertama kegiatan teaching, praktik mengajar di sekolah dengan KD yang sesuai dengan KD yang jalan pada saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu praktik mengajar nanti di hari keempat, berarti hari Selasa depan, maka materi yang dibawakan memang materi yang seharusnya jalan pada minggu itu, ya. Tidak mengganggu aktivitas yang ada di sekolah, tidak mengganggu kurikulum yang ada di sekolah. Jadi agar materi yang ada di sekolah itu tetap berlanjut dan berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian aktivitas kedua adalah aktivitas non-teaching. Aktivitas non-teaching di sini kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolah.
Ya, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan-kegiatan administratif lain. Mungkin ada yang membimbing juga teman sebaya, ada membimbing siswa dalam kaitannya dengan ekstrakurikuler, atau ada kegiatan-kegiatan penanaman pohon, menanam bunga, dan sebagainya. Itu masuk semua di dalam kegiatan non-teaching. Dan yang ketiga adalah aktivitas kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka mengumpulkan data penelitian tindakan kelas yang sudah diusulkan atau yang sudah dibuat sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita coba masuk di dalam LMS. Ya, nanti kita sinkronkan kegiatannya dengan yang ada di dalam LMS. Saya buka dulu. Saya buka dulu browsernya Bapak Ibu. Ya. Saya siapkan dulu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita masuk di laman LMS seperti biasa. Oke. Bapak Ibu, kita masuk di laman LMS seperti biasa, GTK. Masuk seperti biasa di GTK, kemudian akunnya saya ini. Ya, saya tidak tahu ini mungkin karena saya bertugasnya di angkatan kedua, angkatan pertama, otomatis sudah tidak ada kelas di angkatan ketiga. Jadi ini F5. Bapak Ibu nanti kalau masuk di kelas, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen, kalau Bapak Ibu mahasiswa ini pasti sudah masuk dari tadi pagi atau dari kemarin ya di kelasnya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa mengecek apakah di dalam kelasnya, apakah di tahap 1 atau di tahap 3, tentunya di tahap 3. Kalau saya di sini tidak ada tahap 3. Itu sudah ada muncul kelas F5. Kelas F5 ini adalah kelas untuk PPL-nya kita. Kemudian kita buka saja tautannya. Nanti akan muncul kegiatan seperti ini. Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru serta teman-teman mahasiswa di dalam kelas F5 ini, ya di PPL 1 ini atau F5 kita perhatikan itu sudah rinci ya apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tulisannya pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan PTK yang disusun sebelumnya, disesuaikan praktek pembelajaran daring atau luring dilaksanakan selama 2 hari. Oke, sekalian Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mahasiswa itu bisa melaksanakan PPL secara daring atau secara luring. Kalau di sekolahnya memang sudah memungkinkan dilaksanakan secara luring, maka silahkan melaksanakan secara luring. Nah, tagihannya pada saat Bapak Ibu melaksanakan baik secara daring maupun secara luring itu adalah video praktik pembelajaran. Ya, video praktik pembelajaran atau video mengajarnya itu direkam sama seperti biasa. Kemudian filenya itu diunggah apakah di Google Drive-nya Bapak Ibu ataukah diunggah di YouTube. Silakan kemudian linknya dikirimkan ke Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru, dikirimkan ke sana linknya untuk dilihat dan diamati dan diharapkan bisa memberikan masukan nanti kira-kira poin-poin mana yang diambil di dalam
pengeditan video tersebut menjadi 7 hingga 10 menit untuk diupload di LMS oleh mahasiswa. Ya, jadi di kegiatan di hari pertama itu kegiatannya hanya pencermatan terhadap perangkat pembelajaran yang sudah dilakukan, sudah dikembangkan sebelumnya, termasuk mengupload, ya. Jadi termasuk mengupload jika Pak Ibu mahasiswa itu belum mengupload di dalam LMS di poin 1 ini. Jadi di hari pertama, hari ini tentunya diharapkan semua sudah mengupload perangkat pembelajarannya, sehingga besok mungkin Bapak Ibu pembimbing, teman-teman dosen dan teman-teman guru itu bisa mengadakan web meeting, ya, web meeting pengantar di pagi hari, sekaligus mengecek kembali kepada semua bimbingan kita yang ada di kelas kita masing-masing, apakah perangkatnya sudah diunggah secara utuh ke dalam LMS. Jadi di dalam kegiatan nomor 1 ini, ya, jadi apa aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah mencermati kembali perangkat pembelajaran yang telah disusun, ya, dan melakukan editing untuk praktik pembelajaran daring atau luring. Jadi kemarin pada saat pengembangan perangkat, Bapak Ibu mahasiswa itu kan sudah diarahkan untuk mengembangkan perangkat secara daring. Nah, kemudian misalnya pada saat Bapak Ibu mau PPL, tiba-tiba sekolahnya sudah bisa memperbolehkan untuk pembelajaran luring, maka di kegiatan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga di dalam PPL ini, dipersilakan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa untuk merevisi, mengedit RPP-nya tersebut kembali dalam bentuk luring. Atau kalau misalnya dalam bentuk blended, ya silakan diedit kembali untuk dilaksanakan secara blended. Nah, kegiatan kedua adalah kegiatan non mengajar mahasiswa yang mengidentifikasi program-program kegiatan mengajar non mengajar yang dapat dilaksanakan di sekolah secara daring ataupun secara luring. Ini mengunggah dan mengirimkan file, ya, merancang teknis perekaman pembelajaran. Untuk kegiatan non mengajar, mahasiswa menetapkan dan merancang skenario pengelolaan beberapa program kegiatan non mengajar yang dapat dilaksanakan di sekolah secara daring dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau guru pamong, DPL atau guru pamong. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan non mengajar ini juga Bapak Ibu diharapkan merekam, ya, merekam aktivitasnya dan tetap mengedit 7-10 menit untuk kegiatan-kegiatan non-teachingnya. Kemudian pada bagian ini dosen, ya, di hari pertama dan hari kedua ini, itu adalah mencermati dan mengoreksi perangkat pembelajaran siklus 1 yang diunggah oleh mahasiswa. Memberikan balikan secara daring untuk perbaikan atau apresiasi perangkat pembelajaran daring atau luring siklus 1 termasuk kegiatan non-mengajar. Mengirimkan masukan dan balikan perangkat pembelajaran daring atau luring, siklus 1, dan kegiatan non-mengajar ke mahasiswa. Jadi Bapak Ibu cara memberikan umpan balik di sini, itu bisa melalui komentar yang ada di dalam upload file mahasiswa, ataupun bisa meminta kepada admin untuk membukakan web meeting. Ya, jadi secara defaultnya web meetingnya di dalam kelas masing-masing itu barangkali belum ada seperti ini, belum ada web meeting kelompok. Nanti admin akan membuatkan web meeting kelompok. Nah, di sini terlihat ada pengelompokan, penggabungan kelompok A dan kelompok B. Seumpama Bapak Ibu dosen itu mendapatkan 2 kelompok, maka dibuat seperti ini. Nanti digabung saja kelompok A dan kelompok B-nya, karena kalau penggabungan seperti ini berarti dosennya 1, gurunya 2 orang. Ya. Dosennya 1, gurunya 2 orang. Artinya dosennya di kelompok A dan di kelompok B. Gurunya 1 di kelompok A dan guru lainnya di kelompok B. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi masing-masing menangani maksimal guru, untuk guru itu 5 mahasiswa di dalam satu kegiatan. Demikian seterusnya tergantung dari berapa kelompok yang ada di dalam kelas tersebut. Ini tergantung dari jumlah mahasiswa yang mana maksimal 35 orang, tapi rata-rata saya lihat kan ada 30 orang. Kemudian di sini juga ada diskusi balikan. Jadi ada forum diskusi yang ada di dalam aktivitas ini, di mana Bapak Ibu
peserta dan Bapak Ibu dosen bisa memberikan umpan balik di kegiatan forum diskusi yang ada di dalam LMS tersebut. Itu kegiatan kita di hari pertama dan hari kedua. Jadi Bapak Ibu dosen mungkin web meetingnya kalau cukuplah 1 kali sehari di pagi hari saja, ya seperti itu, untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk memperbaiki di sisa-sisa hari dan melaksanakan, karena mereka di kegiatan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga sampai di hari ke-6 itu mungkin ada di antaranya Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan non-teaching di hari pertama, ada yang melaksanakan kegiatan non-teaching di hari kedua, dan ada yang melaksanakan kegiatan non-teaching di hari lainnya. Yang jelas untuk kegiatan praktik pembelajarannya itu dilaksanakan di hari ke-4. Tetapi misalnya ada sesuatu hal karena mungkin jadwalnya kurang bertepatan, maka bisa dilakukan di hari ke-5. Tapi risikonya kalau Bapak Ibu melaksanakan di hari ke-5 itu akan tersita waktu, karena ada disiapkan waktu 1 hari untuk editing, ya. Editing video yang Bapak Ibu hasilkan di hari ke-4 itu ada 1 hari disiapkan di hari ke-5. Nah, akan tersita waktu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu harus bekerja ekstra keras, karena pada sore harinya di hari ke-5 atau pada malam harinya di hari ke-5 Bapak Ibu sudah harus mengunggah file video tersebut. Itu kemudian di hari ketiga sama, jadi ini merevisi saja, ya, apakah merevisi secara mandiri oleh mahasiswa atau mau didampingi oleh dosennya, DPL atau GP-nya, atau dipersilakan. Kalau Bapak Ibu lihat di revisi pembelajaran siklus 1 saya di sini itu tidak ada kegiatan web meeting-nya. Jadi memang dimungkinkan untuk tidak ada kegiatan web meeting. Tapi kalau misalnya masih membutuhkan, teman-teman admin bisa membuatkan link web meeting di sini. Ya. Jadi ini yang angkatan pertama Bapak Ibu. Kemudian di hari ke-4, ini hari ke-4, ini sama seperti di hari sebelumnya, ya. Jadi Bapak Ibu barangkali mungkin tidak usah melaksanakan web meeting di sini. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kita, para mahasiswa itu sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari jam pertama. Sehingga untuk web meeting di sini di pagi hari itu mungkin tidak memungkinkan. Kalaupun misalnya ada yang meminta atau Bapak Ibu dosen mau melaksanakan web meetingnya, itu bisa dilaksanakan di sore hari setelah mereka melaksanakan praktik pembelajaran, atau setidaknya dilakukan pada hari ke-5. Ya, jadi hari ke-5. Jadi biarkan Bapak Ibu yang melaksanakan praktik pembelajaran itu di hari ke-4 ini untuk tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga dia bisa fokus ke kegiatan praktik pembelajaran yang dilakukan. Kemudian di hari ke-5 Bapak Ibu di sini, ini kegiatan untuk editing, pelaksanaan editing dan uploading rekaman praktik pembelajaran siklus 1. Nah, Bapak Ibu DPL dan Bapak Ibu GP itu bisa menemani atau memberikan arahan-arahan, petunjuk bagaimana mengedit, ya, bagian-bagian mana saja mungkin yang kita harus ambil di dalam video itu. Jadi ada video full, rekaman full yang dikirim linknya ke DPL dan GP, dan dari rekaman full itu 2 JP, karena Bapak Ibu tagihannya untuk PPL ini adalah 2 JP, bukan 2 JP ya, sesuai dengan jam pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu, karena kalau untuk kejuruan saya kira 2 JP itu sangat terlalu singkat, biasanya minimal 4 JP. Nah, itu, tetapi untuk rekamannya itu bisa full 4 JP atau sampai 2 JP saja, karena kalau sampai 4 jam atau 8 jam Bapak Ibu merekam itu, selain mungkin Bapak Ibu kesulitan untuk mengupload, Bapak Ibu dosen juga kesulitan untuk menonton selama 8 jam tersebut. Jadi cukup diambil mungkin 2 JP untuk video full praktek mengajarnya. Kemudian di hari ke-4 ini Bapak Ibu mengedit rekaman yang dibuat berdurasi 5-10 menit dan diunggah ke sistem LMS. Diunggahnya ke sini yang 10 menit itu. Atau bisa kalau lebih-lebih Pak, boleh, silakan lebih-lebih, tetapi tidak lebih dari 401 MB. Jadi itu sudah dibatasi, bisa lebih dari 4 menit,
bisa lebih dari 10 menit, tetapi tidak boleh lebih dari 401 MB. Demikian juga boleh tidak ini juga, walaupun dia misalnya tidak sampai 10 menit, tetapi kapasitas filenya sudah 401, itu juga sudah tidak bisa. Jadi di sini kegiatan aktivitasnya edit video dan mengunggah video. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu mengajar di hari kelima ini, otomatis akan terganggu waktu yang disediakan untuk mengedit video. Jadi diusahakan terlaksana di hari keempat. Nah, bagaimana Pak kalau di hari keempat itu bukan jadwal mengajar saya atau ada mata pelajaran lain yang berlangsung pada hari itu? Oke, Bapak Ibu silakan mengatur dengan sekolahnya, karena ini Bapak Ibu akan praktik mengajar di sekolah masing-masing. Oleh karena itu gampang lah begitu diatur, kita gantian jam dengan teman yang lain, sehingga aktivitas Bapak Ibu nanti di hari kelima itu tidak terganggu. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu mengajar atau PPL di sekolah lain, itu sangat mungkin sangat susah kita mengatur-atur untuk jadwalnya. Kemudian di hari ke-6, ya, di hari ke-6 itu adalah mengunggah, masukkan dan balikan rekaman praktik pembelajaran siklus 1. Artinya di sini masukan-masukan oleh Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Ya. Jadi pada bagian ini mahasiswa mencermati masukan dan balikan dari dosen. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu dosen hanya mengunggah balikan komentar-komentar di dalam kolom komentar yang ada di dalam LMS, atau kalau misalnya mau meminta untuk web meeting, jadi balikan-balikannya dilaksanakan secara langsung kepada mahasiswa, silakan Bapak Ibu meminta kepada admin kelasnya untuk membuatkan link web meeting di sini. Ya, seperti itu. Saya kira itu, jadi ini siklus keduanya sama berulang di siklus pertama kegiatannya sampai dengan hari ke-12. Kemudian kalau Bapak Ibu meminta untuk dibuatkan link web meeting, tetapi akun Bapak Ibu dosen yang digunakan untuk membuat room di Google Meet. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak bisa membuat room di Google Meet, karena yang memiliki akun yang Google Suite yang sudah diberikan oleh Kemdikbud itu adalah Bapak Ibu guru dosen. Jadi Bapak Ibu guru dosen yang harus membuat room atau link Google Meet-nya. Nanti teman-teman admin, Pak Marwan dengan Pak Agung, yang akan menyematkan ke dalam LMS link yang sudah Bapak Ibu dosen buat tersebut. Seperti itu, seperti kegiatan-kegiatan yang lalu, di kegiatan review juga seperti itu, di kegiatan pengembangan perangkat juga seperti itu, bahwa akun dosen yang digunakan untuk membuat link Google Meet-nya. Saya kira itu Bapak Ibu, jadi sama seperti pengantar tadi, di LMS ini tagihannya ada beberapa, ya, selain tagihan kegiatan yang sudah ditetapkan tadi ada 3, ada aktivitas mengajar, ada aktivitas non mengajar, dan ada aktivitas pengumpulan data PTK. Kemudian tagihan-tagihannya itu diupload di dalam bagian upload file untuk mahasiswa. Jadi di sini ada upload file, ya, upload file perangkat pembelajaran oleh mahasiswa. Jadi di setiap aktivitas ini ada upload buktinya, nanti ada upload videonya juga, kemudian upload PTK-nya juga, upload kegiatan non-teaching-nya juga. Kemudian kewajiban Bapak, teman-teman Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu adalah mengisi jurnal mengajar. Jadi jurnal mengajar ini Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong itu silahkan diisi jurnal mengajarnya untuk setiap aktivitas. Jadi aktivitas pencermatan ini 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Untuk pengisian jurnal mengajarnya itu cukup 1 kali. Di kegiatan kedua, revisi perangkat pembelajaran siklus 1 di hari ketiga, ini juga jurnal mengajarnya 1 kali. Jadi ada jurnal mengajar dosen dan ada jurnal mengajar, jurnal belajar mahasiswa.
jadi seperti itu. Jadi di sini berarti kalau kita lihat semuanya ada 11 ya. Ada 11 input jurnal mengajar dosen. Di situ ada 3 pertanyaan umum yang akan diberikan untuk Bapak Ibu dosen seperti pada aktivitas-aktivitas sebelumnya di kegiatan pengembangan perangkat dan di kegiatan review perangkat pembelajaran. Saya kira itu Pak Bapak Ibu, silakan kalau ada yang kita mau diskusikan atau kalau sudah ada Pak Koordinator, Pak Mustari juga bisa menambahkan. Pak Marwan, Pak Mustari atau Pak Agung. Pak Mustari apakah sudah bergabung? Belum, Prof. Belum ya? Belum, Prof. Oke, silakan Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen, guru pamong atau Bapak Ibu mahasiswa, silakan. Siapa tahu ada yang saya lupakan. Ya, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak Andreas, silakan. Pak Andreas. Ya, jadi untuk yang PPL tahap pertama ini, apakah yang diupload itu cuma pas RPP yang kita mengajar saja atau ketiga-tiganya, Pak? Oke. Terima kasih. Bapak Ibu yang diupload di siklus 1 itu adalah perangkat pembelajaran yang akan digunakan di siklus 1. Jadi perangkat Bapak Ibu ya. Perangkat itu berarti 5. Satu set gitu lah maksudnya, Pak? Ya, satu set. RPP-nya, bahan ajar, kemudian LKPD, media, dan alat evaluasinya. Baik. Karena ada nanti tempat untuk mengupload perangkat pembelajaran untuk kegiatan siklus 2 atau minggu kedua. Baik, terima kasih Bapak. Nah, demikian juga Bapak Ibu dosen agar tidak bingung juga memeriksa. Ya, kalau diupload semuanya nanti aman ini mau diajarkan. Nanti ada waktunya tersendiri untuk mereview. Silakan Bapak Ibu lain, kegiatan non teaching, kegiatan PTK, di kegiatan PTK itu mohon Bapak Ibu ada ininya, ada juga rekamannya. Rekamannya kan rekaman pembelajaran. Maksud saya ada pengamatnya, ya sesuai dengan instrumen yang dikembangkan di dalam tahapan F3. Jadi ada pengamat yang Bapak Ibu gunakan, teman, mungkin teman mengajar atau siapa. Kalau itu dilaksanakan secara luring. Ya. Demikian juga kalau dilaksanakan secara daring, mungkin ada teman yang bisa membantu Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Pak Respati. Untuk kegiatan non mengajar itu kayak bimbingan wali kelas bisa ya, Pak? Boleh Pak. Ya, makasih. Jadi kalau ada kegiatan, walaupun Bapak itu wali kelas, tetapi kalau tidak ada aktivitasnya kan tidak ada aktivitas non-teachingnya. Tetapi kalau ada aktivitas misalnya bimbingan atau apalah kepada siswa-siswa kita, ya itu adalah kegiatan non-teaching. Jadi kegiatan non-teaching ini adalah kegiatan yang di luar mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, Bapak Ibu yang mengajar secara daring, ya jadi mohon diperhatikan rekamannya. Rekamannya itu ada rekaman layarnya Bapak Ibu sendiri, ya. Kalau menggunakan sinkronos dan rekaman Bapak Ibu di dalam mengajar di depan komputer itu nanti dikombin. Oke, Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu dosen, guru pamong, apakah sudah muncul di kelas tak masing-masing F5? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak.
maaf saya tanya ini sudah betul saya punya kelas ini. Maaf saya terlambat tadi. Ini kelas SMKC 4 UNM, Pak. Oh iya. Bergabung ini, Belum Pak. dirubah. Belum dirubah. Belum dirubah ini. Allah. Iya, kelas ini Pak bergabung ya antara kelas 01 dengan 02. Oh gitu. Iya. Apa karena saya tadi terlambat, jadi saya mau tanya dulu ini anunya, kapan mulai pelaksanaan PPL-nya ini Pak? PPL-nya hari ini Pak mulai. Hah? Mulai hari ini? Iya. Nah, kalau gitu anunya apa itu perangkat-perangkatnya kapan bisa kita lihat atau mau di apa ya? Seharusnya teman-teman mahasiswa itu sudah mengupload hari ini. Ya. Jadi kegiatannya memang untuk apa namanya, untuk pembimbing dan guru untuk hari ini itu adalah dipersilakan dulu untuk mahasiswa mengupload. Nanti besok Bapak Ibu bisa mencermati. Nah ini Ya, Bapak Ibu mahasiswa apakah sudah mengunggah semua perangkatnya? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. ya. Baru ada kabar. Belum, Pak. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu diusahakan diunggah pada malam hari ini, sehingga Bapak Ibu dosen itu besok pagi sudah bisa ada yang dilihat-lihat. Baik. Kemudian saya mau tanya lagi Pak, ini anunya, kan ini siklus 1, siklus pertama. Itu berapa perangkat yang dia harus upload untuk siklus pertama ini? Satu set Pak. Satu set saja? Iya, jadi sesuai dengan perangkat yang akan diajarkan pada minggu atau siklus ini. Karena nanti di siklus berikutnya ada juga bagian untuk mengunggah perangkat yang akan jalan di siklus kedua. Dan demikian juga di siklus ketiga, di PPL 2. Oh, ada siklus ketiga Pak ya? Iya, jadi PPL 2 itu Pak adalah siklus ketiga. Tapi Di PPL berlanjut. 1 di PPL 1 ini ada 2 siklus, siklus 1 dan siklus 2, berarti 2 minggu. Ya. Kemudian Bapak Ibu pembimbing dan guru pamong itu istirahat 4 hari. Kalau tidak ditugasi di review di kelas lain. Jadi karena kan tidak bisa mereview apa yang disarankan sendiri. Jadi akan ada review atau dosen dan guru yang akan review hasil PPL 1. Tapi bisa saja Bapak Ibu tidak istirahat karena mungkin ditugaskan di kelas bersebelahan menyilang seperti itu. Belum lagi UKIN ini. Ya. Oh ya, nanti saya akan sampaikan juga informasi berkaitan dengan UKIN kepada teman-teman. Utamanya yang berkaitan dengan portofolio karena ini kan harus dipersiapkan dari awal. Betul, Ya, Prof. betul. Betul itu, Prof. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi siklus 1 teman-teman diharapkan mengunggah perangkat pembelajaran yang siklus 1 saja dulu. Karena nanti di siklus 2 akan ada juga yang akan jadi supaya fokus pada pengembangan perangkat di siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 sehingga semuanya akan tercover. Oke. Bagaimana dengan kan pernah waktu kemarin review itu ada peserta mengatakan bahwa di sekolahnya itu dalam 1 minggu itu 2 pertemuan 2 kali tatap muka. Ya. Gimana itu? Iya, bisa 2 kali tetapi terhitung masih Pak. Masih dalam siklus itu ya. Dan sama Iya. Betul. Karena satu siklus itu kan bisa saja beberapa kali pertemuan. Ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 siklus itu misalnya 2 kali, berarti 2 set RPP yang perangkat yang harus dia 2 set RPP Pak, karena mungkin ataukah barangkali itu di kondisi normal itu 1 kali, tetapi karena ada ini 2 kalinya juga kita belum jelas apakah 2 kali itu karena siswanya dibagi 2 bagi kelompok 2 kali 2 kelompok atau memang 2 kali itu dalam materi yang berbeda. Ya kalau siswanya yang dibagi 2 karena kondisi COVID. Ya.
karena adanya pembatasan jarak, mungkin Iya, betul, materinya betul. kan sama saja, Pak. Sama Tapi saja ya. kalau misalnya materinya berbeda, berarti untuk memenuhi tiga siklus ini, tiga siklus ya, 3 minggu, berarti tetap harus menambah perangkat pembelajarannya nanti. Oh, gitu ya. Ya. Ataukah bisa juga terjadi, Pak, di kondisi normal itu pembelajarannya 24 jam Ya. atau 8 jam, karena di SMK itu ada juga yang sampai 8 jam. Ya, Ya. nah di kondisi tidak normal ini, normal baru ini, pembelajaran tersebut dipecah menjadi 2. Berarti kan mungkin satu RPP saja nanti materinya yang dipecah menjadi 2 sehingga pembelajarannya 4 jam atau 22 jam. Itu barangkali teman-teman mahasiswa lebih mengetahui kondisi yang ada di sekolahnya. Ataukah teman-teman guru, apakah ada terjadi seperti itu? Kemudian Pak, mengenai RPP-nya, biasanya kan kalau misalnya di SMK itu 1 jam pertemuan 45 menit, ya Pak ya. Yeah. Tapi ada peserta yang mengatakan bahwa karena ini dalam situasi COVID, itu katanya dipangkas menjadi 30 menit per satu pertemuan. Nah, bagaimana itu anunya Pak? Kita ikut di itu Pak, di jam pelajaran saja. Jadi kalau memang seperti itu kondisi di sekolahnya, berarti ya 1 jam itu adalah 1 jam pelajarannya 30 menit. Kalau memang bisa mungkin apakah kita harus meminta buktinya? Hanyalah. Karena pernah waktu review itu saya tanyakan, malah yang bilang di sekolah saya itu Pak yang tadinya 45 menit 1 jam pelajaran itu dirubah menjadi 30 menit untuk 1 jam pertemuan. Nah, berarti RPP-nya harus menyesuaikan dengan keadaan di sana Pak ya, gitu. Iya. Menyesuaikan di sekolah Pak, karena di sekolah di sekolah masing-masing tempat praktek. Ya. Itulah. Jadi harus merubah RPP begitu ya. Maksudnya alokasi waktunya saja yang dirubah mungkin. Iya, alokasi waktu. Ya toh. Mungkin materinya sedikit agak dipadatkan. Ya. Tapi itu daring atau luring, Pak? Dibilang daring karena ini dalam suasana kopi. Iya. Karena biasanya kan yang dikurangi waktunya juga yang dalam pembelajaran luring supaya tidak lama bersama-sama. Iya. Biasa juga dia blended itu, Pak. Ya, iya, blended juga tidak apa-apa, Pak. Iya. Tidak jadi masalah, yang penting tergambar di dalam RPP-nya bahwa ini RPP ada pembelajaran luring dan ada pembelajaran luring, ada daring, iya. Iya, betul. Harus dijelaskan di situ ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi mulainya itu nanti minggu depan Pak ya, hari Senin untuk siklus pertama. Hari ini Pak. Oh, ini sudah mulai. Nah, libur orang mulai hari ini siklus pertama. Hari ini sudah mulai hari pertama siklus pertama. Nanti mengajarnya di hari keempat Pak. Berarti hari Selasa depan kayaknya. Ya itulah harus. Oh jadi tidak dihitung ini yang hari libur ini. Iya, karena mereka juga libur. Ya, sekolahnya juga libur. Ya itu sekarang. Saya kira nanti mulainya hari Senin depan karena kan liburnya itu sampai hari Ahad Senin mulai. Ya. Mulainya hari ini Pak untuk kegiatan PPL-nya. Karena kegiatan PPL ini kan tidak hanya mengajar. Iya. Ada kegiatan non mengajarnya juga. Ya, nanti untuk semacam observasi lah seperti itu kalau di kegiatan luring. Nah, nanti untuk kegiatan praktek mengajarnya itu di hari keempat schedule-nya. Oh iya. Hari keempat itu hari Selasa Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang lain. Tapi Prof, ini kan mulai besok itu kan kelompok 1 ya? Atau bersamaan ini 3 kelompok? Tidak, nanti bersamaan Bu, karena masing-masing ada pembimbingnya. Itulah. Iya. Enggak kan kalau menurut ini mulai ini hari
Tapi karena kita belum, jadi tugasnya mahasiswa mengupload, jadi itu mulai ini hari. Iya, dihitung tugasnya mulai ini hari. tugasnya Iya. mahasiswa kan sudah terhitung mulai hari ini. Iya, Itu hari ini sudah mulai mengunggah ini. Ya, Heeh. mengunggah. Karena kan Mengunggah bahan-bahan. teman-teman mahasiswa ini semuanya sudah punya perangkat, ya sudah Iya. ada pengembangan perangkat, sudah ada reviewnya, jadi Sudah ada seharusnya semua. sudah siap. Nah, kenapa diunggah ulang di sini untuk Bapak Ibu dosen? Karena kemungkinan besar Bapak Ibu yang bertugas itu tidak bertugas di kelasnya mereka, sehingga kita tidak punya akses untuk mengambil perangkat pembelajaran di kegiatan sebelumnya. Iya, betul. Iya, begitu. Baik, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Pak, Bapak Ibu yang lain? Nanti mungkin banyak bisa didiskusikan setelah Bapak Ibu ini ya, semacam observasi lah ke sekolah, kemudian nanti di sana kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira masuk di dalam kegiatan non-teaching tersebut. Ini biasanya baru muncul beberapa pertanyaan semacam teman-teman mahasiswa ini sudah observasi awal ke Observasi sekolah. lapangan. Iya. Ya, walaupun sekolahnya sendiri sebenarnya. Dan tentunya sudah mengetahui apa-apa yang ada di sana, kegiatan-kegiatan non-teaching apa yang bisa dilaksanakan di sana. Yang cocok. Jadi kegiatan non-teaching itu ya Bapak Ibu silakan mengatur waktu, apakah dilakukan hari ini, besok, lusa, mungkin bisa juga setelah mengajar, nanti di hari keempat, dan sebagainya. Ya, intinya nanti di hari kelima diharapkan tidak terganggulah kegiatan editing videonya Bapak Ibu, sehingga betul-betul video yang diharapkan dihasilkan itu adalah video yang bisa mewakili kegiatan-kegiatan kita di dalam proses pembelajaran. Ada nampak kegiatan awal, inti, kemudian di kegiatan penutup. Kemudian kalau di luring itu kan seperti yang sudah kita bahas mulai dari F1 di kelas F1 sampai di kelas F3 itu ada di F1 itu kan bagaimana kita mengambil gambar, teknik-tekniknya. Kalau ada yang bertanya tentunya itu yang kita sorot, bagaimana pencahayaan. Kemudian masuk di review itu kita sudah masuk di dalam kontennya, bagaimana aspek-aspek pembelajarannya ada di dalam video pembelajaran kita. Ya. Kemudian kita di kegiatan review itu kita sudah lebih meningkat, kegiatan-kegiatan pedagogiknya sudah nampak, kemudian proses-proses pembelajaran yang kita lakukan, model-model pembelajaran yang kita lakukan itu juga sudah ada di dalam situ dengan konten-konten yang kita sampaikan itu sudah memenuhi konsep-konsep yang sebenarnya. Ya. Tanya Pak, mohon izin. Silakan Pak Widiano. Iya Pak. Di sekolah kami Pak, ini yang kegiatan jam kerja gurunya itu satu hari WFH, satu hari WFO Pak. Jadi satu hari masuk, satu hari di rumah, kerja dari rumah. Nah ini untuk penyesuaian dengan PPL ini bagaimana Pak? Terima kasih. Oke Pak Widiono. Misalnya nanti di hari ke-4 itu misalnya Bapak Ibu luring atau daring, ya dari Bapak Ibu saja apakah mau melaksanakan secara daring atau mau melaksanakan secara luring. Ya, jadi tergantung kesiapannya. Kalau misalnya satu hari off, satu hari on, seperti yang Bapak Ibu sampaikan, apakah sekolahnya juga seperti itu? Atau hanya kegiatannya Bapak Ibu yang dijadwal seperti itu? Sehingga bergantian dengan teman lain. Ya. Seperti itu Pak? Tetap ada ya? Iya, jadi bergantian dengan teman yang lain Bapak. Ya. Jadi karena 50% masuk, 50% di rumah. Oh gitu. Ya jadi silakan diatur Pak. Jadi kira-kira kalau hari Selasa itu Bapak off atau on? Bapak di rumah atau di sekolah? Kalau hari Selasa itu off, Pak. Ya, off. Berarti nanti Bapak Widiono ini mau melaksanakan pembelajaran secara daring ya? Iya, daring. Ya, jadi tidak ada masalah Pak. Mau melaksanakan daring, oke. Luring juga oke. Yang penting RPP-nya itu sesuai dengan
apa yang Bapak Ibu laksanakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Kalau lebih enak secara luring, ya silakan bernegosiasi dengan temannya. Tukaran. Belum boleh, Bapak. Jadi siswa memang belum boleh siswanya belum masuk. Oh, kalau begitu, Iya, tetap. walaupun Bapak di sekolah tetap daring ya? Iya, di sekolah Oh, tetap iya. daring. Nggak jadi masalah, Pak. Berarti memang pembelajaran Iya, Pak. daring yang Bapak Ibu harus laksanakan di kegiatan praktik kita. Iya, Bapak. Hanya non-teaching saja Pak yang di sekolah. Ya, non-teaching itu mungkin di hari itu kalau pada saat Bapak di sekolah, apa aktivitas yang Bapak Ibu lakukan? Adakah kegiatan-kegiatan misalnya administratif, kemudian kegiatan-kegiatan bersih-bersih Banyak, sekolah? Pak, kalau itu. Ya, tanam bunga-bunga, janda bolong. Nanti dikirim ke Bolong. Makassar. Ya, Mudah. ini angkatan ketiga Bapak Ibu dari mana saja ini Bapak Ibu asalnya? Ini kan Jawa Barat punya. nampaknya kan saya tidak pernah masuk di Hampir semua Jawa Barat, Prof. Oh, Jawa Barat. Orang Sunda ya, Bapak Ibu. Mohon, Pak. Mohon Pak, Sunda. Kayaknya ada yang ya, ada satu orang yang dari orang Solo, Sulawesi. Ada Solo. Ada Pak Faisal. Hadir Pak, hadir. Ya, hadir. Siap Pak Faisal. Siap Bu, hadir Bu. Sulawesi Ada itu. terselip orang Solo Bu. Terselip. Sulawesi. Sulawesi. Oh, berarti di kelas ini yang kemarin saya sempat ini ya, uji komprehensif. Ya Pak. Iya, Prof. Iya. Oke, Bapak Ibu. Sulawesi Bira ini Prof ini kayaknya. Bapak Faisal. Yeah. Sulawesi Bira Prof. Bapak Faisal. Iya. Siap, Faisal dari mana, Pak? Prof? Saya Prof. Mana, Ki? Iya. Jadi Ponto, Prof. Oh, Jeneponto. Alhamdulillah. Bisa bergabung teman. Guru pamong itu, Prof. Iya, andai kata luring ini guru pamonya setengah mati, mahasiswanya setengah mati ke Jeneponto ini untuk PPL. Saya siap berkunjung, Prof. Di SMK mana, Ki, Pak Ihsan? SMK 7, Prof. 7 di? Iya, Prof. Ibu Ratna di SMK berapa itu? 6? Ibu Ratna SMK 8, Prof. Kebetulan saya baru 8. SMK 8. SMK 8, Prof. Iya, Prof. Ibu Rahmi SMK 4. Rahmi 4. Iya. Bangkala. SMK 7 di mana itu, Pak Iksan? Arung Keke, Prof. Arung Keke di? Iya, Prof. Oh, di atas. Iya. Saya kira di Tolo. Arung Keke, Prof. Arung Keke. Yang sempat kerjasama juga dengan UNM, Prof. Dalam pengembangan media pembelajaran, Prof. Di mananya Tanah Keke itu? Yang Toko-toko Prof. Selayar tuh. Tanah Keke itu, Prof. Yang toko-toko ini, Prof. Dekat Bantaeng. Perbatasan ini saya lihat. Iya, Prof. Di Mami perbatasan Bantaeng karena sudah kecamatan apa lagi namanya situ, Pak? Batang di? Arung Keke. Arpal. Oh, Arpal. Arung Keke Palantikan. Oh iya, sudah Pernah gak lama juga di Jeneponto, Pak? Oh iya. Kebetulan saya masih di SMK 8 juga, Bro. Saya di SMK 8 juga. Oh, Baru di sana pindah. juga. Iya, Bro. Yang di kota di? Iya. Di mana? Kalau di Tolo itu SMK berapa, Pak? Oh, SMA di situ, Bro. SMA di? SMK 2 itu, Prof, yang Rumbia. Oh, di Rumbia ya. Iya. Iya. Saya terangkat pertama di sana, Prof. SMK 2 Rumbia. Berarti kepala sekolah begitu di? Kepala sekolah di SMK swasta, Prof, di pesantren. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu silakan, Pak.
Pak Direktur, silakan Pak Direktur. Baru muncul ini, Prof. Apa Ya. yang tertimpa saya ini? Anu Ya. apa? Masih dari ballroom ini, baru tiba ini. Aman. Iya. Ini Kalau- finish di belakang ini. Diri di belakang. Kalau saya sama guru-guru yang ikuti Daljab ini segera mempersiapkan saja portofolio. Ya, betul. Itu yang Betul. tadi Itu yang penting. Betul. Iya. ya Banyak yang itu. berkaitan dengan UKM PPG. Betul. Ya, silakan Pak Agung. Berkaitan dengan tulisan juga mungkin, Prof. Iya. Yang penelitian itu kan tulisan-tulisannya sudah ada kayak yang misalkan artikel yang diterbitkan ke Ya. jurnal. Jadi Bapak Ibu menyiapkan portofolio terutama jurnal-jurnal nasional, kemudian terakreditasi atau lokal, itu disiapkan yang 2 tahun terakhir. Dan yang paling penting informasi dari situ adalah jurnal yang tidak ada hubungannya dengan teman-teman yang mengambil S2, ya, yang menjadi berkaitan tugas pendidikan. akhirnya, tapi tidak Tesisnya. diakui. Ya, Ya, berkaitan tidak dengan diakui. skripsi dan pendidikan. Iya, tidak diakui yang merupakan dianggap berhubungan dengan skripsi daripada S2 dari teman-teman guru yang mengikuti prajabatan ataupun daljab. Kemudian buku-buku yang diterbitkan, jadi portofolio itu Modul. perlu diperhatikan. Ya, karena Modul-modul pembelajaran. Ya, Modul, video, media. Video-video pembelajaran yang sudah pernah Me- dibuat. Media pembelajaran. Jadi itu yang diakui 2 tahun terakhir sebelum PPG dan selama PPG. Ya, betul sekali, Prof. Iya. Kemudian, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada, tidak usah diada-adakan. Jadi tidak usah dipaksakan untuk ada. Ya. Yang penting ada di poin tersebut. Jadi yang ada saja Bapak Ibu, tidak perlu dipaksa-paksakan. Kalau misalnya itu tidak ada sekarang, tidak ada yang lalu dan mau diadakan yang lalu, itu yang tidak perlu. Ya, betul sekali, Prof. Ya. Jangan Bisa sampai peserta seminar. ya, jangan Bisa sampai kan? tidak pernah ikut Peserta yang lalu, webinar. kemudian Ya, dicari-cari. webinar. Ini webinar ini banyak sekali sekarang, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Webinar. Nah, kenapa tadi saya katakan tidak usah terlalu dipaksakan Bapak Ibu, jadi tidak usah stres dengan portofolio, karena portofolio itu sifatnya memang harus ada, tetapi Nilainya cuma kecil. 7 dari nilainya, 7. nilai ujinya. Karena ada 3 komponen yang akan dilaksanakan di dalam uji kinerja di UKM PPG itu. Yang pertama tadi portofolio sudah disampaikan Pak Agung. Yang kedua adalah uji kinerja. Bapak Ibu merekam praktek, bukan lagi praktek, tetapi merekam mengajarnya, ya, dengan Kegiatan. pembelajaran real teaching pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi bukan rekaman yang sudah berlalu atau masa lampau, tetapi pada saat atau waktu yang sudah ditentukan masuk dalam jadwal UKIN. Kemudian yang ketiga, perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu hasilkan untuk UKIN di waktu, artinya RPP dan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu harus buat itu adalah perangkat pembelajaran yang bukan yang digunakan pada saat PPL, karena memang pada saat itu, pada saat Bapak Ibu UKIN itu materinya sudah berbeda dengan materi yang ada di dalam PPL, sehingga Bapak Ibu diminta untuk mengembangkan perangkat kembali. Nah, kan di tahapan itu Bapak Ibu sudah dianggap sudah profesional mengembangkan perangkat karena sudah melalui tahapan-tahapan yang ada sebelumnya. Nah, itu yang dinilai adalah portofolio, kemudian perangkat pembelajaran, dan praktek mengajarnya itu sendiri. Praktek mengajarnya itu tagihannya 2 jam pelajaran, tetapi video yang dibuat untuk diunggah di Google Drive-nya Bapak Ibu atau di YouTube silahkan, karena yang dikirimkan ke penguji adalah linknya. Itu durasinya 30-40 menit. 30. Ya, 30-40 menit. Tetapi Bapak Ibu wajib merekam secara full, itu 2 jam pelajaran.
kemudian mengedit. Nah ini Bapak Ibu dosen nanti yang akan betul-betul nanti menonton beberapa video itu full, ada sampai 30, ada sampai 40 menit. Ya, kemudian yang kita lihat tadi, yang kita lihat dari kegiatan penyegar yang kita ikuti, itu adalah kayaknya lebih berat, kita akan lebih lama kita menilai portofolio itu. Iya. Betul. Betul. Ya, Mungkin karena juga itu, perlu diingatkan, Prof, ya, bahwa video yang diunggah itu saya dapat beberapa pengalaman dari pemeriksaan itu ya, baru lebih dari 1 minggu itu sudah banyak yang tidak bisa diakses videonya di ya. YouTube. Itu sudah terhapus. Jadi kalau ada yang mendapatkan nilai dari saya di bawah 90 itu kemungkinan besar karena videonya sudah tidak bisa diakses. Dan kalau masih di LMS yang kemarin itu masih bisa dimaafkan, tapi kalau yang nanti ini PPL Anda sudah bersusah payah untuk melakukan video pembelajaran yang profesional dan tiba-tiba hasilnya itu nanti kita tidak bisa akses, itu fatal itu. Tidak bisa dinilai. Iya, tidak bisa dinilai. Ya, betul. Iya, karena betul-betul kita harus amati. Ya, karena kenapa? Di UKIN ini tidak ada komunikasi antara Bapak Ibu dengan kami, jadi tidak ada lagi tanggapan dari penguji. Betul. Apa yang dikirimkan itulah yang dinilai. Yang dinilai. Ya, jadi kalau uji komprehensif yang kemarin itu masih ada tatap muka sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan, tetapi uji kinerja ini memang walaupun uji kinerjanya luring memang seperti itu. Bapak Ibu penguji itu hanya diminta betul-betul menyaksikan tanpa memberikan komentar apapun. Apapun yang dilakukan itu kita tidak bisa komentari. Apalagi di kegiatan rekaman video ini. Jadi Bapak Ibu tidak melaksanakan secara sinkron, tetapi melaksanakannya secara asinkron juga, karena video tersebut direkam pada misalnya itu rentannya itu misalnya Bapak Ibu dijadwalkan mungkin tanggal berapa ini hari? 26 sampai 28 misalnya, ya Bapak Ibu melaksanakan mungkin hari ini, merekam mungkinnya hari ini, besok sudah harus dikirim. Ya, karena dosen penilai sudah harus juga menilai. Dan harus menilai pada hari itu. Iya. Pada hari yang sudah ditetapkan. Seperti itu barangkali informasinya Pak Agung ya. Ya, karena betul. sistem itu akan ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengirimkan, dosen pemeriksa tidak memeriksa dan sudah ditutup penilaiannya, itu otomatis Bapak Ibu sudah tidak bisa dinilai. Karena memang tidak terjadi komunikasi. Ya, pada hari itu juga kita akan menilai, dan kalaupun ada delay waktu 1 jam ataupun 2 jam itu karena dari 2 penilai itu harus melakukan penyamaan persepsi. Tidak boleh ada nilai dari 2 penguji itu yang sangat jauh berbeda. Yeah. Tapi intinya kepada yang mengikuti Daljab ini adalah bahwa hari itu juga akan langsung diselesaikan mereka punya video, jadi tidak ada lagi delay-delay yang lama. Ya, pastikan bahwa yang Anda unggah itu betul-betul bisa diakses. Jangan ada juga yang menyimpan di Google Drive, ternyata tidak bisa diakses karena tidak diberikan hak untuk mengakses yang mendownload. Saya banyak juga dapatkan seperti itu. Ya. Ya. Jadi kalau mau share di Google Drive, mohon diaktifkan siapa saja yang bisa melihat. Ini yang mendapatkan link itu bisa melihat. Karena ada beberapa pilihan di situ, kita bisa memperoleh linknya, tetapi kita tidak bisa akses. Harus lagi permintaan akses. Nah, itu jangan dipilihkan itu. Jadi dipilih yang bisa diakses oleh siapa saja yang mendapatkan linknya. Ya kadang-kala kita lupa juga pada saat mengirimkan dokumen. Ya itu tadi diingatkan oleh Pak Agung. Nanti pengujinya cari-cari lagi siapa ini adminnya. Tolong dihubungi, kasih tahu untuk ini. Kalau saya lihat di sini pengujinya ya mungkin seperti itu baik-baik semua. Masih mau mencari. Tapi kalau pengujinya misalnya tidak mau lagi pusing, ini tidak bisa diakses, apanya mau dinilai ya itu kan Bapak Ibu sendiri yang akan menjadi terhambat. Padahal sudah membuat video dengan baik.
Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Izin bertanya, Prof. Saya Iya, silakan Pak. Pak ini Prof, di tanggal 6 November itu di sekolah kami sudah ada, kelas 11 itu saya sudah PKL ya, PKL online di BPTK ITB. Jadi adakah batasan misalkan siswanya harus sejumlah kelasnya atau bagaimana jumlah siswa yang harus hadir dalam kegiatan belajar itu? Ya, itu yang saya bertanyakan. Ya, kalau jumlah peserta Pak tidak ada batasannya, ya apalagi di masa pandemi ini, karena memang mungkin ada yang masuk cuma seperempatnya saja. Jadi silakan Pak siswa yang ada, ya sejumlah siswa yang ada. Tapi bukan juga satu orang Pak ya. Baik Pak. Ya. Kalau saya Pak Respati ya, nasihat saya karena akan ada pembelajaran seperti yang disampaikan tadi oleh Prof, itu betul-betul mempersiapkan siswa yang cukup bagus, ya, yang cukup bagus, sehingga nanti pada saat Anda melakukan proses pembelajaran, misalnya mengeluarkan pendapat, kemudian refleksi, itu betul-betul siswa yang istilahnya mempunyai good quality, ya. Karena kalau tidak itu akan menyulitkan Anda, dan saya pikir ini ujungnya ini semua ke PPL, sehingga perlu Anda mempersiapkan betul-betul mulai dari peralatan, sehingga kemudian siswanya juga yang terbaik. Jangan seperti pada saat uji kompre, memang kita masih izinkan menggunakan suaminya, tetangganya, anaknya. Bahkan ada juga yang pakai dua suara. Dia sendiri sebagai guru, dia sendiri sebagai dosen. Jangan seperti itulah. Ya. Jadi Anda sudah pasti UKIN-nya itu adalah proses pembelajaran. Jadi pilihlah 5 sampai 6 siswa yang good looking dan ya cukup bagus lah, smart. Ya Pak Respati ya. Oke, ya. Jadi seperti itu Pak Respati. Saya kira Bapak Ibu ya bisalah mengetahui ya, mengkondisikan bagaimana, tetapi materinya tetap seperti yang harusnya jalan pada saat itu. Ya. Nah, kalau di Hukum itu kan siswanya itu adalah siswa virtual. Kalau di PPL ini dengan di UKIN nanti itu adalah siswa nyata, Pak. Ya. Siswa nyata, bukan lagi kita menganggap ada siswa di depan kita, tetapi betul-betul benar-benar ada. Ya, jadi real teaching. Pertanyaan terakhir kali, Prof. Ya. Supaya kita bisa mengakhiri kegiatan ini. Ya, betul. Sudah tengah malam juga ini. Iya, sudah dari subuh ini kita tidak online terus ini dari subuh. Iya. Besok lagi. Ya, besok lagi sambung. Pagi lagi. Salam. Salam. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Kaitannya Pak dengan UKIN, Pak, di situ ada durasi waktu, Pak. Misalnya kita ngajar kan 4 jam ya, Pak ya, dengan kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang di-upload kan durasi waktu kemungkinan 2 jam, Pak ya, dengan durasi waktu 20 sampai 30 menit, Pak. Berarti di situ ada pemotongan video atau seperti apa, Pak? Karena kan nggak mungkin Pak kita 4 jam, mungkin kita upload dengan durasi 4 jam. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi tagihan untuk ini itu 2 JP, Pak. Ya, 2 jam pelajaran untuk Bapak Ibu mengajar. Nah, kemudian itu 2 jam pelajaran itu diedit dalam bentuk video sehingga menjadi 30 sampai 40 menit. Jadi 30 sampai 40 menit itu dianggap bisa mewakili aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di dalam kegiatan UKIN tersebut. Jadi memang harus diedit, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakannya 4 jam, itu diedit sampai 30 sampai 40 menit. Tetapi tagihan untuk UKIN itu cuma 2 jam, Pak. Jadi 2 jam ini
kalau yang lalu-lalu itu, kalau di luring yang lalu, pelaksanaan, misalnya ada mata pelajaran yang harus 4 jam. Nah, Bapak Ibu kan bisa berbagi dengan guru yang lain di situ. Kalau yang lalu itu karena kita yang menentukan sekolahnya, sekolah UKIN-nya, tempat ujian UKIN-nya, TUK-nya, maka ada beberapa teman-teman peserta itu membagi saja. Jadi materinya sama, KD-nya sama, misalnya dalam 4 jam pelajaran, tetapi ada yang melaksanakan 2 jam pertama dan ada yang melaksanakan 2 jam berikutnya. Karena memang tagihannya 2 jam. Ya, Gitu ini tips Pak lagi ya. Sumario. Ya Pak, terima kasih Ya. Pak. Kalau tidak ada Pak Agung, kita barangkali Tapi Pak Mas, Yeah. saya mau tanya dulu, ini kan dikatakan 2 jam pembelajaran Pak ya? Iya. Diedit kurang lebih 30-40 menit. Iya. Apakah dalam pengeditan itu bebas atau mungkin harus mencakup 3 kegiatan dalam pembelajaran? Itu maksudnya ada kegiatan pembukanya, ada kegiatan intinya, ada kegiatan penutupnya di situ. Iya, betul Pak. Jadi ada kegiatan inti, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, mungkin bagi teman-teman semua di dalam praktik waktu kita mengedit menjadi 10 menit itu, di sana kan mudah-mudahan sudah membaca dan pernah disampaikan di dalam LMS juga ada. Itu sudah ada sekian menit, kalau waktunya itu 10 menit, ya kira-kira sekian menit untuk kegiatan pendahuluan, sekian menit untuk kegiatan inti, dan sekian menit untuk kegiatan penutup. Nah, itu yang ditarik ke 30 menit ini. Jadi misalnya kegiatan pendahuluan di 10 menit itu setengah menit, kalau kita tarik kali 3, karena ini kan dari 10 menjadi 30, berarti kali 3. Berarti ya mungkin sekitar 1,5 menit untuk kira-kira proporsinya seperti itu. Tetapi kan tidak terlalu mengikat apakah kita harus sekian menit, sesuai pas dengan apa yang sudah dituliskan di dalam LMS atau apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pendamping yang lalu. Tidak selepas, tapi kira-kira begitulah proporsinya. Ada kegiatan intinya sekian persen, ada kegiatan pendahuluannya sekian persen, dan ada kegiatan penutupnya sekian persen. Ya, jadi begitu Pak, harus ada keterwakilan di kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itu memang itu sebagai tambahan, instrumen penilaian RPP dan instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran itu memang harus diketahui teman-teman semua. Nanti mungkin akan di-share. Ya, itu harus di-share kepada teman-teman mahasiswa agar tahu apa yang akan dinilai di dalam kegiatan UKIN tersebut. Ya, di dalam portofolio apa yang akan dinilai, di dalam pelaksanaan pembelajaran apa yang akan dinilai, di RPP apa yang dinilai. Nanti mungkin akan di-share oleh pihak PPG melalui admin kelas masing-masing untuk bisa diketahui oleh teman-teman mahasiswa, sehingga melihat betul, oh ini yang dinilai, ini indikator-indikator dinilai, sehingga betul-betul bisa mempersiapkan indikator tersebut di dalam UKIN-nya nanti. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu pasti akan di-share oleh kita apa-apa yang akan dinilai. Nah, tapi ini harus melalui PPG yang men-share-nya. Jadi kita tidak bisa barangkali men-share perangan, karena mungkin apa yang kita miliki sekarang itu mungkin masih akan diperbaiki, dan untuk instrumen finalnya itu yang akan disampaikan ke Bapak Ibu. Kayaknya sudah. Pak. Kemudian juga barangkali jangan lupa PTK-nya. Ya, PTK-nya. PTK-nya jalan, PTK juga harus jalan. Ya, betul Pak. Jadi mengambil data kan? Ya, tadi memang sudah disampaikan bahwa kegiatan praktik pembelajaran itu diiringi dengan pengumpulan data PTK.
Ya nanti barangkali Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang akan mengingatkan kembali nanti kalau meeting di kelasnya masing-masing. Jangan sampai terlupakan ini Pak. Ya memang kayaknya biasa terlupakan itu, tidak mengambil data untuk kebutuhan PTK. Harus mengajar dulu Ya. PTK-nya. Masih ada Bapak Ibu? Ya, bagaimana Pak Bapak Ibu guru ini yang sudah hadir di apa namanya di ruangan kita? Ada Pak Ahmad Mairuddin, ada Pak Ahmad Mairuddin, ya, Guru Pamong ya? Iya. Ya, kan ada juga yang lalu itu di kelas lain ada juga Ahmad Mairuddin, pas sama namanya nih Pak Ahmad. Iya. Siswa juga. Kalau Pak Ahmad Irfan? Pernah jadi Keti, tutor jadi ada terus namanya. Ya, Prof. Guru Pamong, Prof. Guru Pamong ini dari baru, Prof. Iya. Bagaimana ini wajahnya sekarang Pak Ahmad Irfan? Ya, masih Alhamdulillah, Prof. masih seperti yang bertambah bertambah jenggotnya. Akar gigi, Prof. Saya kira ada sepeda di situ. Nggak ada, Prof. Latar belakang. Lagi dendrekan, Prof. Oh iya. Iya. Oke, Pak Ahmad Mairuddin ini kayaknya lagi di perjalanan ini. Ibu. Ya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lagi menuju pulang ini, Prof. Baru pulang dari sekolah. Ada ini guru-guru yang memang mempesona ini. Luar biasa. Guru-guru mempesona semua ini. Mencari momen untuk tidak macet, Prof. Tadi Pak Iksan di Ponto, Pak siapa lagi nih? Pak Ibrahim. Ibu Rahmawati dari mana? Dari mana, Prof? Ada Ibu Pak Ibrahim. Rahmawati. Pak Ibrahim ini mungkin dalam perjalanan juga ke Malino ini Pak Ibrahim. Apa? Weekend. Ya, weekend. Pak Nur Alam. Pak Nur Alam ini nih. Tidak ada fotonya. Ya, mana Pak Nur Alam ini? Tadi saya lihat juga ada Ibu Nui dan Nur Sadia. Nah, mitranya itu barangkali. Mitranya iya. Mitra sejati. Ibu Ida, adakah Ibu Ida atau Pak Nur Alam? Ya Pak, siapa lagi nih? Pak Amo dan Fisdianto. Ibu Rahmawati, Prof. Ibu Rahmawati dari SMK 1 kayaknya, Di. SMK 1. SMK 2 maksud saya. Adakah di sini, Bu? Ada nanti jadi enggak. Jadi lupa mau Pak. Di Zoom sekarang tidak ada kayaknya. Iya itulah. Iya. Maksud saya mau absen nih. Ya, oh iya. Mitranya Bu Riana. Mitraku. Apa? Ibu Tiara ini, Ibu Tiara. Guru Pamong juga ya? Siapa? Bu Tiara, Guru Pamong? Bukan, Pak, saya mahasiswa. Peserta. Oh iya. Soalnya semua peserta di sini saya lihat ada TKI-nya di depan. Pak Satria. Pak Samsuryadi, peserta ini. Kalau Ibu Rusdia ini kan dari SMK 10. Ibu Rusdia, Pak Nur Alam, ya mungkin lagi makan malam. Saya kira kalau begitu Pak, Bapak Ibu. Iya cukup kayaknya. Biar kita istirahat dulu. Ya. Besok kita lanjut. Ya, kita masih lanjut besok naik kegiatan kita masing-masing. Oke, salam Pak Irfan, teman-teman di Baru dan sekitarnya. Pak Ahmad Amiruddin, ya. Pak Iksan di Jeneponto.
Pak siapa lagi nih yang dari jauh? Saya kira begitu Bapak Ibu ya, Pak Samsurya di Sopeng ya. Prof Arif. Ya. Sopeng, Prof. Guru Pamong. Guru Pamong dari SMK 4 SMK 4 Sopeng. Oh iya. Nah, ini guru Pamong kita di kegiatan daring ini ya, bisa berasal dari mana saja. Alhamdulillah kita bisa hadir di tengah-tengah ruangan ini. Pak Samsuryadi, siapa lagi tadi ini? Pak Joko juga guru Pamong ya? Pak Joko Yudanto? Ya. Jadi kalau ya ini Bapak Ibu guru Pamong di sini kan ada Bapak Ibu dosen yang akan mendampingi Bapak Ibu guru Pamong nanti bersama-sama di kelompok masing-masing di siswa tersebut. Jadi mungkin ada yang pembagian kelompoknya, misalnya dosennya satu, ada di kelompok A dan di kelompok B, gurunya ada di A dan gurunya ada di B. Nanti di web meetingnya digabung saja di kedua kelas itu. Nanti untuk diskusi berikutnya masing-masing kelompok karena ada masing-masing gurunya. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Terima kasih teman-teman semua sudah join dari waktu maghrib tadi sampai sekarang ini sudah pukul 21.08. Ini pinjam loh. Saya kembalikan ke admin Pak Marwan atau Pak Agung Saputra, silakan. Ya, terima kasih Prof atas pembekalannya ke masing-masing peserta. Ya untuk para peserta dan Ibu Guru Pamong, jika nanti masih ada yang mau ditanyakan, nanti via admin saja via WA. Kalau misalnya saya belum bisa jawab, nanti saya tanyakan ke Pak Muiz. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Jadi dengan saya tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan room ini jika ada yang mau beristirahat. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, betul. Mohon pamit. Makasih Pak. Ya, mohon pamit Pak Nasir. Ya. Iya. Pamit juga. Mau melanjutkan kegiatan yang lain. Ya. Masih banyak kegiatan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes.